Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di nama Tuhan pagi hari ini mari kita bersama sambut kebenaran firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau sanggup menebus kami, Yesus. Terima kasih, Yesus. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan, mengalir Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan kami Yesus. Masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Allah yang mulia, Kau layakkan kami. Melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah, oleh kuasa darah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, Engkau selamatkan kami Tuhan. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Hanya oleh kuasa darah-Mu Tuhan
melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang Kau curahkan bagi kami semua. Kami boleh menerima penghapusan dosa dan keselamatan yang Tuhan sediakan. Olehnya patutlah kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami semua, sehingga kami yang seharusnya mengalami kebinasaan, namun oleh kasih dan kuasa Tuhan, kami dipindahkan untuk menikmati kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, hari ini kami merayakan kembali Jumat Agung, hari di mana 2000 tahun yang lalu Engkau menyerahkan diri-Mu di atas kayu salib bagi kami semuanya. Dan saat ini kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan yang baru bagi kami semuanya. Firman-Mu menuntun kami sehingga kami semakin memiliki keteguhan dalam kami berharap kepada Tuhan. Mari Bapa, Engkau berfirman bagi kami semuanya. Engkau singkapkan pewahyuan-Mu ya Bapa, dan Engkau curahkan kasih-Mu bagi kami semua, sehingga kami menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua, baik yang hadir secara onsite maupun yang hadir secara online, semua menerima jamahan dan lawatan oleh Tuhan. Dan sehati kami berdoa untuk Bapak Gembala yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Hikmat pewahyuan surgawi telah Kau curahkan bagi hamba-Mu untuk kami semua menikmati firman-Mu, dan kami dipersiapkan nanti untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan melalui perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan kembali saudara. Terima kasih doanya. Pagi ini kita bersama merayakan Jumat Agung. Shalom saudara. Saya bahagia sekali karena hari ini setelah 2 tahun lebih kita akan melaksanakan perjamuan kudus secara onsite di gereja. Nah, kepada keluargaku yang ada di tempat yang terpisah, yang sedang melaksanakan ibadah secara online, saya silakan pagi ini untuk menyediakan perjamuan kudus, sepotong roti kecil dan sedikit air anggur, air sirup, apapun. Yang paling utama adalah kita memaknai perjamuan kudus itu dalam pengertian yang benar. Dan kepada yang di onsite di semua ruangan pagi hari ini, saya sapa juga yang di ruang atas, di semua ruangan balita juga. Ini dimasukkan di dalam kantong klip ini, tujuannya setelah nanti selesai saudara melaksanakan perjamuan kudus, ini untuk tempat bekas cawan, tolong dimasukkan, dan kemudian nanti waktu selesai ibadah sudah bisa cangking dan buang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan baca Alkitab kita dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50. 27, 45 sampai 50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Tuhan Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Tuhan Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Semua katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini hal yang sangat luar biasa, bahwa Tuhan kita Yesus, Dia mengalami semua ini demi saya dan saudara. Kalau hari ini ada gereja yang merayakan dengan berbagai macam bentuk prosesi penyaliban, tidak salah, terserah
Tetapi hakikatnya peristiwa ini bukan terjadi sekarang, 2000 tahun silam. Nah, dampak dari salib itu, salib Kalvari membawa kita ada di hari ini seperti sekarang kita ada di gereja dan kita dapat bersama melaksanakan sembah sujud syukur kita kepada Yesus. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan Tuhan cukup sekali. Dan saya ingin katakan bahwa Yesus tidak menderita terus-menerus. Satu kali menyelesaikan semua masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Nah, kenapa dia harus mati? Nah, ini kadang-kadang timbul polemik yang dilemparkan atau disasarkan dari ya namanya di dalam dunia ini macam-macam ya, di negeri kita itu majemuk, beragam agama ada dan itu baik, kita bersyukur. Karena kalau orang tanya kenapa Pak kok banyak jumlahnya, ya itulah kreasi, ya kreasi. Kalau dalam pandangan kepercayaan lain, ya Tuhan yang mengadakan agama-agama. Tapi dalam iman Kristen tentu kita memiliki hal yang berbeda, ya tidak sama dan itu so pasti. Apa dalam hal ini? Yesus tidak pernah datang untuk membawa apa? Agama. Nah, ini yang harus kita semua paham. Ya. Yesus bahkan tidak membawa agama Katolik, tidak membawa agama Kristen. Di dalam Alkitab tidak ada sepotong ayat pun yang berkata bahwa Yesus itu datang untuk bawa agama. Yesus datang membawa keberadaannya untuk mengambil alih kesulitan, kesusahan, dan ancaman yang paling membuat hidup manusia takut ialah ancaman maut. Nah, maka selama manusia itu masih kena gaya tariknya maut, ya. Orang mati, blek, nyawa, jiwa langsung plung ke maut. Orang mati siapapun, tidak peduli pangkatnya apa, tidak peduli sukunya apa, rasnya apa, begitu copot dari tubuh, nyawa, jiwa ditarik langsung plung ke maut. Nah, orang tanya sama saya, Pak Pendeta, maut itu sama dengan neraka? Sebetulnya belum. Neraka itu nanti. Ya, maut itu adalah saat ini. Neraka lebih dahsyat, dikatakan api dan belerang. Ya, nah tempat maut itu gimana? Adalah sebuah tempat ya di dalam akhirat, di dalam alam roh yang sangat menyesakkan jiwa, nyawa manusia. Jadi di alam maut hanya jiwa, nyawa manusia yang dikendalikan, dikuasai oleh penguasa maut, namanya iblis. Di alam maut ataupun di surga, tidak ada nyawa binatang. Ini dalam iman Kristen, Allah berfirman dalam Alkitab. Jadi tidak ada kisah bahwa binatang mati nyawanya ke maut atau ke surga atau ke Firdaus. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat ini. Manusia mati masih berlanjut kisahnya. Dan apa? Maut, karena semua orang turunan Adam sudah berbuat dosa dan telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada Shekinah glory yang menutupi ketelanjangan manusia pada waktu itu. Manusia tidak berpakaian tetapi diselimuti dalam kemuliaan Allah. Begitu manusia sudah dikuasai dosa, kemuliaan Allah itu lenyap dan manusia telanjang. Nah, dalam ketelanjangannya ini manusia berusaha untuk menutupi dengan caranya sendiri. Dalam kitab suci memberitahu kepada kita bahwa Adam Hawa menyematkan ya daun-daunan dari pohon apa? Masih ingat ada yang tahu? Pohon ara. Nah, tapi di mata Tuhan itu adalah tetap telanjang. Maka Tuhan sendiri bertindak untuk apa? Ya, mengorbankan hewan untuk diambil kulit sebagai penutup ketelanjangan manusia.
Nah, karena manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, itu ditulis dalam Roma 3 ayat 23. Sedangkan Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah, tolong jawab, apa? Maut. Tidak seorang pun bisa lepas ke sana. Tidak peduli apa bangsanya, tidak peduli strata kehidupan duniawinya. Saya pernah ditanya sama teman, ya dia jambal aja manggil nama saya, kebetulan teman. Kalau di tempatku itu orang tuh kalau mati semua masuk neraka dulu. Saya tanya, enggak ada yang ke surga? Oh, enggak ada. Ya. Kemudian dia tanya, kalau di tempatmu gimana? Maksudnya di dalam iman Kristen. Maka saya jawab berdasarkan Roma 6 ayat 23 bagian awalnya, ya. Sama. Oh, sama. Masuk mana? Maut. Oh, kalau gitu sama. Mestinya sama. Tapi Yesus turun ke maut, jadi gak sama, upah dosa maut, tetapi kasih karunia Allah ialah apa? Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah itu yang dalam bahasa agama ada istilah, ya itu sudah takdirnya manusia maut, ya tapi takdir diubah oleh Dia yang berkuasa atas takdir, namanya Tuhan siapa? Yesus Kristus. Nah ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga Yesus turun ke maut. Ini prosesi di atas salib. Itu sebetulnya belum seberapa. Jadi puncaknya bukan di salib. Ya, puncaknya dia harus, maaf ya dalam bahasa lokalnya, mesti tumuk-tumuk ke alam maut mendatangi musuh bebuyutannya. Nah ini yang jauh lebih dahsyat. Ya, coba kita baca di dalam Ibrani pasal 2. Saudaraku, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 dan 17 itu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Puji Tuhan. Iya, kita lihat di sini saudara-saudara yang dikasih Tuhan di dalam Ibrani pasal yang kedua tadi. Coba saya rilis lagi dalam ayat yang ke-14. Begitu jelas, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah daging. Maksudnya apa? Manusia. Ya, manusia, darah dan daging. Iya, puji Tuhan. Maka ia, huruf besar, Tuhan Yesus. Ya, ia juga menjadi sama dengan mereka, pakai darah dan daging, tapi tidak sama dengan darah daging manusia. Saya berkeyakinan seperti itu berdasarkan, catat saja, blok saja barangkali, ya di dalam Alkitab saudara yang ada di elektronik, dalam Ibrani pasal 10 ayat yang kelima bahwa tubuh yang Yesus pakai adalah tubuh yang tersedia. Nah, tidak ada kaitannya sang Natal Yesus itu dengan Yusuf. Tunangan Maria itu udah pasti. Ya, karena tidak ada persetubuhan di sana. Kemudian dengan Maria sendiri saya berkeyakinan bahwa Maria hanya dipinjam kehidupannya, lebih tepatnya ya rahimnya untuk Tuhan Yesus menghadirkan dirinya melalui seorang perempuan yang saleh, itu bukan tanpa dosa. Maria, Yusuf, semua orang tunduk di bawah rambu-rambu hukum yang tertulis dalam Roma 3 ayat 23. Semua orang, tolong sebutkan apa? Iya, dan telah termasuk Maria.
Nah itu sebabnya kalau Maria disebut dia adalah seorang perawan suci, itu suci, saleh karena dia taat, suci karena dia tunangan dan tidak bersetubuh dengan Yusuf. Karena sadar betul yang hadir dalam hidupnya adalah Roh Kudus, adalah firman Allah. Yusuf, jangan kamu takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab dia mengandung dari Roh Kudus. Ya, dan itu Injil Matius. Dalam Injil Yohanes, Tuhan berfirman kepada Yohanes yang menulis dengan wahyu yang khusus. Pada mulanya ada firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu apa? Adalah Allah. Dan itulah yang sempat hadir melibatkan seorang perawan namanya Maria. Tapi Maria bukan orang tanpa dosa. Karena tidak ada seorang pun yang lepas dari kuasa dosa. Kenapa dia disebut saleh? Karena dia taat. Aku hamba Allah, biarlah jadi apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Maria dipakai oleh Tuhan. Ini secara biblikal saudara harus memahami sehingga saudara akan memiliki satu pemandangan sosok sang kebangkitan dan hidup, sosok sang Kristus Yesus itu tidak sama dengan manusia. Sebab kalau dia sama, dia mati, dia masuk maut dan dia tidak akan keluar lagi. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia mengambil wujud manusia, dan kalau ditelusuri lebih lanjut, kita satu waktu akan sampai dalam pembahasan ini supaya saudara mengerti. Jadi sebenarnya wujud manusia ini, ya, prototipnya itu adalah Yesus yang sudah berkali-kali datang di dalam masa perjanjian lama. Ya, orang-orang penting melihat Tuhan hadir yang disebut dalam bahasa aslinya Theophany, yaitu sosok yang dapat dikenali seperti manusia wujudnya. Jadi sebetulnya kalau manusia itu dikatakan ya seperti ini, itu prototipnya, contohnya yang pertama adalah yang dipakai berkali-kali firman Allah waktu turun ke dunia dalam wujud yang dapat dikenal. Cuman dalam menjelaskan bagaimana Allah mengasihi manusia, dia mendekati manusia, dia mengambil rupa seperti manusia. Sebetulnya manusia itu yang tercipta dari semula disebut dalam perjanjian lama kitab Kejadian seperti gambar dan rupa Allah. Sedangkan Allah itu tidak terlihat, maka di dalam perjanjian baru diberikan keterangan bahwa Yesuslah wujud gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Allah yang tidak kelihatan di masa perjanjian lama berkali-kali hadir kepada manusia dalam wujud Yesus. Dan kita ini seperti Yesus yang adalah gambar Allah yang tidak apa tadi? Tidak kelihatan. Nah saudaraku luar biasa. Pak, kekristenan itu luar biasa. Saya bilang luar biasa, dahsyat. Tapi kok banyak penafsiran? Itulah kecerdasan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Tidak kemudian dibuat satu rumusan yang gampang, ya entah bagaimana latar belakangnya. Pokoknya ya rumusan ini. Sudah percaya nggak percaya? Percaya. Kristen tidak pernah berbuat demikian. Nah kita tidak saling mencelah. Ketika orang mempunyai pandangan dalam menyebutkan ya Allah Tritunggal. Dalam konsepnya Tuhan memberi kenikmat untuk dapat menjangkau, mendekati pengertian yang sebetulnya manusia kan belum sempurna. Ya, makanya kita tidak terus kemudian saling mencelah. Iya kan? Kalau ada orang kemudian berpikir, Pak, Yesus itu manusia sama plek seperti kita. Kalau saya mengatakan wujudnya. Yesus sendiri berkata, ya kamu dari bawah, tapi aku datang dari mana? Tolong. Dari atas. Yang dari atas turun ke bawah, membawa kita yang di bawah naik ke atas. Ya, kalau Yesus manusia,
layaknya nabi-nabi yang lain dan banyak di Alkitab itu, maka Yesus mati akan sama dengan Yesaya mati, tidak bangkit. Yesus mati akan sama dengan Yeremia mati dan tidak bangkit. Ya, saudaraku, Elisa mati, Yesus mati, Elisa tidak bangkit, Yesus tidak bangkit. Tapi Yesus bangkit keluar dari kematian, keluar dari maut. Amin. Menunjukkan dia bukan manusia. Siapa dia? Firman. Siapa dia? Roh Kudus. Ya, yang adalah roh Allah, yang adalah Allah sendiri. Maka kalau dikatakan aku ini keluar dari Bapa, iya ya, lah iya, karena dia firman. Ya, firman yang datang dalam wujud. Dalam kekristenan Allah yang ditulis di dalam Injil, firman itu turun dalam wujud. Siapa? Tolong sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, maut pun dia kalahkan. Iya, dalam ayat tadi saya masih belum lanjut ya, dikatakan dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14 tadi. Memusnahkan dia, yaitu siapa yang masih di situ? Yaitu iblis yang berkuasa atas apa? Maut. Makanya kayak magnet. Nah, orang tuh di dunia udah ketakutan. Kenapa terhadap maut? Ketika manusia itu takut pada maut karena upah dosa maut, iblis tahu. Manusia terus diplokoto. Manusia terus diintimidasi. Manusia terus dipressure. Supaya apa? Sampai mati dalam ketakutan. Maka dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, orang yang sederetan masuk dalam api dan belerang bukanlah pembunuh, bukanlah koruptor, bukanlah penipu, bukanlah yang lain-lain, tapi dikatakan di situ penakut ada dalam deret yang pertama. Nah, kadang orang berpikir, Pak, apa takut lewat pinggir jurang, takut kecemplung? Itu takut sehat. Iya toh? Mobilnya canggih, sport harganya barangkali 50 miliar ya. Dijatuhin sendal dikit, wus gitu. Tapi di sini ada rasa takut, ngerem lagi gitu. Itu takut itu Pak? Bukan, itu takut sehat. Kalau dalam masa muda masih kuat, hidup acak-acakan, awut-awutan, amburadul, foya-foya, lantas dalam hati ada rasa takut. Nanti kalau aku seperti ini terus, tidak punya tanggung jawab dalam hidup, aku takut kalau masa tuaku kelak, aku akan terlunta-lunta. Itu takut seperti itu Kak Pak Gembala? Bukan, itu takut sehat, itu takut bagus. Bisa nangkep saudara, bedakan takut. Tapi takut di sini, takut maut. Nah, orang yang takut maut pertanda orang ini masih menjadi budak dari kuasa kegelapan, budak dari iblis, bahkan takut maut, takut setan. Yesus mati, Yesus bangkit untuk menghidupkan dan memberikan kemenangan buat kita semuanya. Itulah Paskah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Jumat Agung. Yang di dalam perjanjian lama itu dijelaskan bahwa Paskah itu ditandai dengan pengorbanan anak domba yang disembelih. Ya, nanti saudara bisa baca kalau dapat kisahnya Paskah atau Passover atau Easter. Ya, dalam perjanjian lama adalah masa persiapan orang Israel keluar dari Mesir. Ya, jadi sana Tuhan berfirman, siapkan seekor kambing domba. Satu keluarga satu, kalau keluarga itu keluarga terlalu kecil, bisa patungan, bisa sharing dengan tetangganya. Itu dalam Keluaran pasal 12, nanti tolong baca semua. Jadi saudara tahu, Paskah itu apa? Kemudian kambing domba itu dipersiapkan selama 14 hari, dikurung, dan ini gak ada kaitannya dengan masa inkubasi dari COVID-19. Seperti yang lalu sempat beredar di tahun 2000 bahwa Alkitab bicara tentang COVID. Ya silakan saja sih. Kalau punya pemikiran macam-macam begitu sah-sah saja. Kan tafsir Pak Gembala tadi ngomong gitu. Iya, saya bilang. Kemudian ada orang berpikir,
COVID-19 pandemi yang lalu adalah hukuman Tuhan. Ada lagi yang ngaku diri nabi berkata, COVID-19 dengan variannya adalah iblis marah. Dan dua tafsiran itu saya tidak sepakat. Ya, saya tidak sepakat. Dan di situ indahnya. Makanya kita itu nggak bisa jadi, ya, kalau jadi anak Tuhan tuh nggak bodoh-bodohan asal percaya, nggak percaya awas. Nah itu tidak ada. Kita diajar untuk apa? Melatih, ya, memakai potensi, ya, intelijensi yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk apa? Belajar. Ketika masih kesandung dengan, ya, barangkali berbagai tafsir, it's okay, Tuhan memaklumi. Kan tujuannya kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Bukan model gini, gak masuk akal, percaya aja. Ya jadi bodoh semua, enggak begitu. Saudara yang dikasih Tuhan. Makanya kita diajari Tuhan untuk ngerti maksudnya Tuhan. Sehingga ya kita enggak bodoh, kita belajar terus sama-sama. Nah pendeta juga begitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah kalau gitu gimana Pak? COVID-19, masa pandemi, gereja-gereja tidak bisa ibadah secara onsite waktu itu. Maka gereja-gereja dipaksa untuk apa? Ya, melakukan sesuatu melampaui kapasitas di masa ketenangan dan kenyamanannya untuk berpikir bagaimana jemaat dapat tetap terlayani. Maka gereja-gereja melaksanakan pelayanan melalui apa? Online. Dan saudara tahukah? Pelayanan online itu nubuat firman Allah yang berkata, tanda persiapan kedatangan anak manusia, anak Allah ke dalam dunia yang kedua kali adalah jika Injil kerajaan ini diberitakan sampai ke mana? Ke ujung-ujung bumi. Dan saudara harus tahu, online menjangkau ujung-ujung bumi. Online mendatangkan banyak pertobatan. Orang yang dibelenggu ketakutan, dikuasai maut, kemudian mungkin sudah ada kerinduan bertahun-tahun, mau tanya, mendatangi orang yang sudah percaya dulu kepada Yesus, ada rasa segen, ada rasa takut, maka dia bisa cari tahu sementara duduk di atas kloset di dalam WC. Dan ternyata datang guru besar mengajarkan sesuatu yang dahsyat di dalam WC atau toilet itu melalui pelayanan apa? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Bisa nangkep sampai hari ini, sampai sekarang bisa nangkep? Yang terjadi apa? Banyak terjadi manusia mendapat pencerahan. Dijelikkan matanya, mengenal. Ya, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, utusan-utusan Tuhan boleh banyak di Alkitab katakan, tapi juru selamat cuma satu. Kalau kenal sebutkan siapa namanya. Haleluya. Dan hari-hari ini terjadi seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya Pak, tapi YouTube itu perang tanding, tapi kan semakin kelihatan mana yang berangkat dari kecerdasan dan mana yang berangkat dari keculunan. Tahu culun saudaraku? Iya kan? Saya bisa lihat itu. Kalau kemudian modalnya memaki-maki orang, modalnya orang yang menghantam dengan kalimat-kalimat framing, ya, penghujatan, dan Yesus tidak pernah mengajar seperti itu. Yang setuju katakan? Yang setuju katakan? Nah ini saudara-saudara dikasih Tuhan. Iya Pak, tapi kan banyak kerugian terjadi dalam dunia. Nah di sini. Bahkan ada orang yang jadi korban. Iya, termasuk saya kebagian. Jauh sebelum itu terjadi, saya sudah mengatakan dalam penglihatan rohani yang saya saat menyampaikan firman itu seperti ngomong dewek, karena yang saya hadapi adalah kamera dan tidak ada orang kecuali kru tim yang sedang bersama-sama dalam pelayanan. Dan berkali-kali saya mengatakan, kalau saudara lupa, saudara bisa periksa YouTube yang awal-awal, ya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya katakan, ada banyak saudara yang mengalami penderitaan, kesulitan, dampak ekonomi dari gangguan COVID-19 ini, dan bahkan ada yang harus kehilangan orang tercinta. Ternyata saya kemudian kebahagiaan. Tapi saya mengatakan itulah harga. Bagi Kristen yang dewasa, dia akan berkata, haleluya. Ada banyak yang diselamatkan oleh Tuhan. Aku bersyukur walaupun mungkin dunia bisnis sempat lesu, pendapatan kurang, bahkan ada yang nol sama sekali Pak. Bahkan sudah apa-apa ada yang katut terjual Pak. Saya mau katakan, jika engkau orang dewasa rohani, maka yang model begitu pagi ini masih tetap ada dalam ibadah kita saat ini memuliakan Tuhan. Itu dewasa. Itu Kristen yang mengerti. Maka saudara ini kasih Tuhan, saya mau sampaikan buat kita semua bahwa Paskah Yesus tidak hanya memberitahu kepada kita tentang dosa kita diampuni. Kemudian setan sudah tidak perlu kita takuti lagi. Maut jelas bukan tempat kita. Transit, mampir saja, singgah saja ke sana. Sama sekali tidak perlu, karena setelah Yesus bangkit, Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan, menyediakan apa? Sekali lagi apa? Tempat bagimu. Dan inilah kepastian di dalam Yesus. Berarti apa semasi di situ Pak? Bersyukur, aku sudah dibebaskan, haleluya. Ada yang ekspresinya sukacita, is okay. Ada ekspresinya membe kayak song leader tadi, is okay. Ya, orang kan punya bawaannya masing-masing. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada kita, Paskah Yesus mendewasakan setiap anak Tuhan, yaitu gerejanya. Dan bukti-bukti dewasa adalah ketika yang dipikirkan bukan sekadar sesuatu yang ideal sesuai dengan idealismenya, yang ku minta mesti ku dapat, pintu ketuk harus dibuka ya. Dan kalau nggak dibuka gedor-gedor terus ngamuk ya. Dan itu hanya dilakukan oleh anak kecil yang tidak ngerti bahwa rumah itu sedang tidak ada apa penghuninya. Kalau orang dewasa kemudian gedor-gedor pintu nggak dibukakan, pasti berpikir satu, mungkin nggak ada di rumah. Ya toh? Yang kedua, ada di rumah tapi sedang enak-enaknya. Apa Pak? Di WC. Ya kan? Mungkin aja kan. Yang berikutnya apa Pak? Kok nggak dibukakan pintu? Oh iya, sadar diri saya. Karena biasanya kalau saya datang mesti ngerepoti dia. Mungkin dia sudah bosen. Orang dewasa itu begitu. Tapi kalau orang dewasa bukakan pintu gedor-gedor, ya. Nggak ada yang buka, tetap aja rumah itu kosong. Ya, ini apa ngambil batu kaca pecah, saudaraku. Ini bukan cuma anak kecil, ya anak kecil yang dobok dan nakal, saudaraku. Iya kan? Yesus membawa kita mengerti dewasa, contohnya di Taman Getsemani ini. Ya, sosok yang dewasa. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ada kalimat lainnya yang saudara ingat apa? Tapi bukan apa? Kehendakku yang apa saudaraku? Yang jadi. Matius pasal 16 ayat 24. Ayat ini hanya untuk orang Kristen yang mengalami penebusan. Dalam proses penebusan itu tentu jadi lahir baru, jadi bayi kecil, masih sukanya susu dan makanan lembut. Tetapi begitu sudah menjadi dewasa, dia masuk training center. Dunia ini tempat training centernya gereja Tuhan. Makanya jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Karena standarnya dewasa itu seperti ini. Silakan Pak Juli. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa? Orang dewasa apa? Menyangkal diri. Yang kedua apa saudaraku? Iya,
Ikut Yesus, banyak orang senang, toko jadi laris, wah mujizat, dahsyat, diberkati, ya. Kedudukan wah terus meningkat, ya kan? Bonus bukan cuma setahun 2-3 kali, tapi sebulan 2 kali. Bonus apa itu? Haleluya, dalam Tuhan penuh mujizat. Sakit sembuh, mau mati nggak jadi, bahkan mati pun bangkit. Saya ditanya, Pak Gembala percaya nggak hal seperti itu? Percaya. Karena saya sendiri juga divonis mati, hidup sampai hari ini, dapat tambahan kalau sampai hari ini di 79, kira-kira 43 tahun, hitung kasarnya. Masih berapa Natal lagi, berapa Paskah lagi ke depan, saya tidak tahu. Jadi kalau saya tidak percaya mukjizat, salah. Oh karena Bapak Pantekosta? Bukan. Bapak karismatik? Bukan. Apa? Firman Yesus berkata, mukjizat masih ada. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Dan yang kedua, saya mengalami. Jadi tidak ada alasan untuk saya menolak. Tetapi ketika orang Kristen dia mengikut Yesus, yang dipikir hanya serba yang enak-enak itu tadi, itulah anak kecil yang tidak pernah dewasa rohani. Oh aduh, ini pandemi, ya usaha merosot, ya bahkan PHK. Saya tidak nutup mata, itu ada yang segelintir orang alami proses seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lantas ada orang bilang Allah murka. Apakah betul Allah murka? Saya tidak sepaham. Allah kita penuh kasih, yang percaya katakan amin. Apakah betul iblis marah lantas dia bisa acak-acak gereja? Iblis maut tidak pernah bisa menyentuh gereja Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dasarnya apa? Yesus sendiri berkata bahwa gereja yang dibangun atas dasar pengakuan ini, Yesus anak Allah, maka dibangun atas batu karang yang teguh. Alam maut pun tidak dapat menguasainya. Yang percaya katakan amin. Makanya Kristen tidak takut maut. Kristen tidak takut iblis. Yang setuju katakan amin. Katakan, iblis itu kurang ajar. 1, 2, 3. Iblis itu, ojo noleh di sebelahmu lo ya. Tersinggung nanti. Ya, ngedruk kaki aja gitu. Iblis kurang ajar. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, iblis ajar. Enggak semua, nanti ditekani sampean. Nah ya, sementara turunkan kaki dulu dari posisi jegang ya, dan kemudian katakan bersama dengan saya 1, 2, 3, iblis apa? Kurang ajar. Amin. Itu enggak sembarangan loh. Banyak orang takut Pak, nanti takut kualat, nanti didatangi Pak, nanti diganggu. Dikatakan enggak. Kita tidak takut lagi. Kenapa? Yesus yang mati keluar dari maut, Yesus bangkit dan sekarang ada di dalam saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Jadi kalau ada terus kemudian wah iblis bisa acak-acak gereja, oh enggak, gereja banyak yang tutup. Ya memang gereja itu bukan gedung. Walaupun tempat ini kita akan perbaiki. Besok mulai ini diacak-acak, doakan ya. Dan semua berdoa, minta Tuhan aku jadi berkat. Aku orang dewasa kan, aku akan membawa persembahan syukurku, ya kan. Ya Tuhan percepat arisanku, narik ya. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan ya. Kalau perlu dipiu dulu boleh ya. Itu pendapatannya kurang Pak, kurang untuk Tuhan aku mau persembahkan. Ini besok itu. Tetapi ini tempatnya gereja beribadah. Gereja itu jemaat pribadi saya dan pribadi saudara. Gereja bukan bangunan, gereja bukan merek. Ya. Tetapi gereja itu pribadi anak-anak Allah. Yang dilingkupi dalam kemenangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Perjuangan Yesus luar biasa. Ya, dan dia tunjukkan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Kalau saya tidak dewasa secara iman, saya akan berkata, Tuhan, kami ini kan sama-sama setia. Kami kan berjuang Tuhan dalam menjalani hidup. Tapi mengapa kami harus mengalami situasi seperti nyaris 2 tahun yang silam? Tapi tidak demikian.
Maka 5 hari setelah peristiwa itu saya siaran, saya membuat video, saya sampaikan, saya tidak mau kehilangan tugas panggilan yang Yesus sudah tetapkan. Amin, saudaraku. Itu harus saya kerjakan. Masih harus hidup. Yang sudah berpulang ke sorga. Tapi kami masih harus menjalankan apa yang Tuhan sedang tugaskan dan percayakan. Maka saya harus bersikap, bertindak secara realistis di dalam kehidupan ini. Untuk saya ukur semua, tidak bertentangan dengan kehendak Allah, tidak bertentangan secara hukum positif di negeri tercinta ini, saya sudah bisa melangkah dalam mengeksekusi setiap keputusan asal semua ukurannya kebenaran, tidak menyalahi, tidak merugikan orang, baik dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, dalam dunia pertanian, dalam dunia pelayanan, di dalam kehidupan hal-hal yang sifatnya pribadi. Ukurannya jangan melanggar firman, jangan melanggar hukum aktif, positif yang ada di negeri kita tercinta. Jalan. Ya. Saudara ini kasih Tuhan. Kalau di seputar menjelang Paskah, banyak orang pergi ke kuburan. Makam Kristen biasanya ramai pengunjung. Ya, salahkah Pak? Enggak juga. Tapi juga ngapain mesti Paskah? Iya kan, jadi kapan aja boleh. Ya saudaraku, untuk apa? Mengenang bahwa di sana adalah monumen kemenangan. Orang beriman dalam kesetiaannya, menyelesaikan tugasnya, sekarang ditanggalkan jasadnya, dan sosok jiwa yang sejati sudah bersama-sama dalam kebahagiaan bersama Tuhan Yesus Kristus. Yang ngerti dan percaya katakan amin. Ya, kita tidak harus berpikir orang terkasih, orang yang mengasihi kita, yang kita kasih masih ada di dalam tanah sana. Oh enggak, ini jasad, semua bakal kita tinggalkan ini. Tetapi yang di sini kita, ya, harus mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dijamah Roh Kudus, kita jadi anak Allah. Roma 8 ayat 15. Ayo, ini penting kita baca. Roma 8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Semua katakan amin dulu. Amin. Semua yang di online juga amin. Angkat jempol saudaraku, keluargaku yang di Jakarta, yang di Manado, ya, keluarga besarku di Lampung hari ini. Waduh, satu jemaat sendiri berkumpul, ya, sama dengan Pak Yohanes Widodo, ya, dan keluarga. Puji Tuhan, ya, menikmati rahmat anugerah Tuhan. Pak Chandra, saya lihat Anda, Tuhan berkati. Lukas Susanto, Vera, Clara, iya, Pupur Suko, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Ses Hegi yang ada di Manado, dan anakku Willy Iwa di Surabaya, Bu Vera Kusuma, puji Tuhan. Dan anakku Simatupang, Jimer, ya, di Sumatera. Tuhan memberkatimu, Tuhan melawatmu. Nova, Nerlina, puji Tuhan. Mungkin kalian hadir nanti di sesi 2, ya. Dr. Joseph Medianto Jakarta atau sedang ditugas di mana, Tuhan campur tangan, puji Tuhan. Anakku Indah Sari dari Jakarta, semua, Eskia, David, Gestal, ya, Gestal, cucu Gestal ada di Taiwan, Tuhan memberkati. Elsade Jera, ya, Ibu Eko Puji Sukapti, puji Tuhan, ya, guru senior, gurunya guru sekolah minggu ini. Dan saya bersyukur dalam waktu dekat ini, tak hari ini juga akan dilaksanakan, ya. Puji Tuhan, jangan lupa bahwa anak-anakmu ibadah onsite jam 4 sore di sini, ya. Dan hari Minggu juga waktu Paskah kebangkitan Yesus. Dan salut saya sampaikan kepada semua guru sekolah minggu, lebih-lebih ini, ya, gurunya guru sekolah minggu, Bu Eko Puji Sukapti. Puji Tuhan sudah mencetak banyak guru sekuler dan juga guru sekolah minggu. Dan saya menghantarkan nanti dalam ibadah onsite. Tuhan memberkati. Anakku Evangelis Karlia Kalangi,
Tuhan menyertaimu bersama anakmu, engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena engkau dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Engkau menerima bukan roh perbudakan yang menjadikan kita takut, menjadikan kita was-was, menjadikan kita selalu khawatir. Tetapi roh itu menjadikan aku anak Allah. Aku tidak takut lagi. Aku tidak dibawa roh perbudakan yang mengintimidasi aku. Tapi kok aku anak Allah. Dan anak Allah dapat memanggil Allah itu, tolong sebutkan siapa? Ya Aba, ya Bapa. Nah ini anak secara umum. Tapi anak yang dewasa, ayat 17. Silakan Pak Juli Rajo baca. 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi penderitaan bukan karena kita cari, bukan kita cari masalah, bukan nantang, aku mau menderita juga enggak. Tapi kalau dalam proses kehidupan Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu. Yesus berkata, engkau ahli waris. Engkau yang mengalami kesulitan, engkau ahli waris. Engkau yang mungkin sementara merasa kurang sehat, ada gangguan kesehatan, engkau ahli waris. Dan ahli waris berhak menerima segala yang baik dari Bapa Surgawi. Tuhan menolongmu. Biar pasca Jumat Agung ini mendewasakan kita. Kita jadi pribadi yang kuat. Yang setuju katakan amin. Dewasa itu identik kuat. Sekali lagi, dewasa itu identik dengan kekuatan yang lebih. Saya tidak suruh cucu saya Holly untuk memindahkan ya kira-kira mimbar ini. Walau beratnya cuma berapa, saya masih oke mengangkat. Demo dikit ya. Sebab apa? Saya tahu kekuatannya belum seberapa. Tapi beda, saya barangkali akan panggil Pak Nur, terima Nur Hadi dengan keponakannya. Tolong Pak, pindahkan ini. Kira-kira kuat enggak Pak jenengan Pak? Mas, kuat enggak? Enggak kuat awas. Iya kan? Kenapa? Ini dewasa identik kuat. Nah kalau kuat kadang dipakai Tuhan untuk perkara-perkara yang luar biasa. Satu ayat kita akan selesaikan dan masuk di dalam perjamuan kudus secara online pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Di dalam surat Roma, buka surat Roma pasal yang ke-15. Puji Tuhan. Ayat 1, silakan Pak Juli. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Puji Tuhan. Ayat yang ketiga, silakan. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Jadi kita tahu, Jumat Agung ini, Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa demi kita. Dan yang Dia dambakan bukan cuma menjadikan kita lahir baru, ya, menjadi anak-anak Allah, lantas berhenti, tidak. Dia rindu kita jadi pribadi gereja yang kuat, yang setuju katakan amin. Tanda-tanda kuat, wajib menanggung kelemahan orang lain. Makanya kalau kita sedang menghadapi barangkali ya dibully, difitnah, diejek, diomongin kata-kata yang mungkin tidak sebenarnya, ya coba belajar. Oh ya, aku yang kuat maklumi, dia lemah lagi. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kuat dalam hal ekonomi. Apa salahnya kita juga nyalurkan berkat diakonia kan? Mereka kan gereja ini didik seperti itu. Jangan nunggu kaya dulu kalau mau memberikan persembahan. Jadi kalau orang nunggu kaya dulu sampai Yesus datang kembali yang kedua, kemungkinan dia gagal untuk menjadi pelaku firman. Ya. Tetapi ketika saudara masih merintis kehidupan ini, engkau orang yang dewasa selalu berpikir,
Apa yang bisa aku kerjakan? Tanggal 30 Maret, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menjamu hamba-hamba Tuhan. Ya, hampir 100 orang dengan semua yang hadir. 80 yang kita jamu penuh, kita sediakan itu. Dan bagi saya di dalam berpikir, Tuhan, pokoknya Engkau menyediakan berbagai caramu Tuhan. Engkau sediakan khusus Tuhan. Dan ternyata ada aja caranya ya. Saudara ini kasih Yesus. Ada orang yang saya bilang itu kasih 50 juta Pak, 40 untuk pembangunan 10 ini untuk berkat ya perpuluhan saya untuk Bapak Gembala. Saya haleluya. Apakah untuk Bapak Gembala? Enggak. Saya bilang untuk menyambut hamba-hamba Tuhan. Dan saya mau katakan, minggu lalu saudara 30 sekian bisa mendonorkan darah, diterima oleh PMI, disalurkan kepada banyak masyarakat negeri kita tercinta yang sangat membutuhkan. Saya appreciate saudara semua yang sudah berusaha walaupun mungkin masih ditolak karena kondisi belum tepat dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu saya yakin Tuhan sangat menghormatimu sungguh-sungguh. Amin. Dan itu yang selalu kita pikirkan. Maka jangan heran kemudian kalau ada banyak hal yang mustahil terjadi di tempat kita ini jadi tidak mustahil. Karena Tuhan hadir bersama kita. Amin. Nah, kita mesti menabur. Itu yang saya ajarkan. Dan itu yang saya praktekkan di dalam kehidupan ini. Saya bersyukur seperti hari ini. Ada banyak kawan-kawan petugas baik dari kepolisian, baik dari Polres, ataupun dari Polsek, kawan-kawan TNI, mungkin dari anggota sipil yang dengan cinta kasih, beliau-beliau itu, saudaraku ini kasih Tuhan, melaksanakan pengamanan supaya kita dapat melaksanakan ibadah, dengan tenang. Ya ini luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah lupa ketemu dengan teman-teman petugas, sampaikan terima kasih Pak, monggo Pak, jangan diam, jangan selumun, selamat. Karena semuanya bukan namanya selamat kan, kecuali besan saya. Iya kan saudaraku dikasih Tuhan. Nah ini penting sekali. Nah, kalau kita bisa melakukan sesuatu, kita lakukan. Ini tanda dewasa. Dan orang dewasa berhak menerima warisan yang mau katakan amin. Warisan tidak diberikan kepada anak kecil. Warisan selama dalam dunia ini, warisan sorga disediakan orang-orang dewasa. Tuhan memberkatimu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Terima kasih Diaken Suli Raharjo. Saya minta bagi saudara yang ingin berkoneksi dalam pelayanan perjamuan kudus secara online, jika saudara mau menyiapkan, masih ada kesempatan, siapkan perjamuan, sepotong roti kecil apapun, dan air sirup apapun, sedikit. Kita persembahkan itu untuk Tuhan. Agar Tuhan kuduskan, berkati, dan persekutukan dengan kuasa tubuh dan darah Yesus. Silakan jemaat berdiri dan rekan diaken
Silakan tetap posisi berdiri ya. Kami mengucap syukur pada pagi yang sangat spesial ini. Kami sedang memperingati Jumat Agung. Jumat di waktu itu Tuhan tergantung di atas salib dan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan pada akhirnya Engkau menyerahkan nyawamu bagi penebusan untuk kami, umat tebusan-Mu Tuhan. Untuk itu kami yakin tidak ada satupun makhluk pencabut nyawa yang dapat menyentuh Engkau, kecuali Engkau sendiri yang menyerahkan nyawamu bagi kami gerejamu. Sehingga Engkau menyebut diri gembala yang baik, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu sebabnya hari ini, ya Allah, ya Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini terkoneksi dengan peristiwa 2000 tahun silam. Hostia dan anggur yang ada di altar Tuhan dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam persekutuan dengan kuasa tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan. Olehnya hari ini rahmat Tuhan turun atas kami semua. Para pelayan Tuhan dikuduskan dalam kemurahan-Mu dan seluruh jemaat diberkati menerima lawatan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bagikan perjamuan ini. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Selamat melayani. Mas, ketika saudara baca ayat yang ada tertulis di dalam hostia, saya kira sudah semua ya. Kita sama-sama berdiri, saudara. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat yang kedua. Itulah ayat emas
yang saya peroleh, silakan di semua tempat membuka dan mengangkat tubuh Tuhan di tangan kanan kita masing-masing. Silakan berdoa setiap pribadi, hampiri Tuhan sesuai tema hari ini. Jadikanlah aku dewasa ya Tuhan, supaya aku dapat belajar menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama kami. Sebab jika kami dewasa dan kami dapat melakukan sesuatu bagi Tuhan dan sesama, pastilah kami menjadi bahagia dan kami layak untuk menjadi ahli waris. Apapun yang menjadi pergumulan dunia ini, takkan pernah Tuhan membiarkan kami. Tiap pribadi masuk dalam rancangan tuntunan Tuhan, sehingga baik orang muda, orang-orang dewasa, orang tua, lanjut usia, semua kami dituntun ke arah warisan yang luar biasa. Terima kasih Bapak Surgawi, saat hari ini kami mengucap syukur bersama dengan keluarga besar kami yang sedang melaksanakan ibadah secara online. Dan di tempat ibadah ini kami melaksanakan perjamuan kudus yang perdana secara onsite dengan tetap prokes. Maka kami yakin percaya hari ini kehadiran-Mu memberkati kami semua. Yang lemah bakal terima kekuatan baru. Yang terganggu kesehatannya tidak mustahil bilur Yesus disalib mengangkat semua sakit penyakit kami. Dan setiap orang yang dalam pergumulan akan menempah kami menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pilihan Allah, dan dipakai secara luar biasa selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Untuk itu kami mengangkat perjamuan ini dengan penuh syukur. Dan sabda-Mu mendasari penerimaan kami di dalam perjamuan ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa tubuh Tuhan Yesus? Bersama kita memakannya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama bersyukur kehadapan-Mu Bapa Surgawi, karena pengorbanan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, yaitu firman yang datang dalam wujud, yang dapat didengar, dapat diraba, dan dapat ditaati sampai ke dalam kerajaan sorga. Yesus Tuhan membawa kami pulang ke sana. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Bersamaan dengan Paskah Jumat Agung, kami dapat menikmati persekutuan dalam perjamuan Tuhan. Kami angkat perjamuan ini sesuai dengan sabda Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan berkat yang kita angkat ini dipersekutukan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus? Haleluya, kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biar hati kita terangkat dan mengucap syukur kepada Allah.
Sang pencipta dan penuh kasih, Sang pembela dan penuntun gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, membawa kepada kemenangan, yang lemah jadi kuat. Sekali lagi, yang sakit disembuhkan tidak mustahil. Yang ada dalam pergumulan menjadi jembatan untuk mengalami mukjizat warisan Tuhan dinyatakan. Dan setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepadamu ya Tuhan, mengalami segala yang baik. Anak-anak kami serahkan dalam tuntunanmu. Cucu cicit kami, keturunan kami ke depan, ada di dalam naungan kasih Tuhan. Para anak berdoa untuk orang tuanya. Biarlah semua orang tua ada dalam topangan Tuhan. Dan suami istri boleh saling menguatkan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari maka lidahku memuji Engkau. Ya lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami dapat menikmati segala yang baik dari Tuhan. Maka sebagaimana nyanyian yang kami naikkan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biarlah sepanjang hidup kami menjadi orang dewasa yang menyenangkan Tuhan dan belajar menyenangkan sesama kami. Maka kami yakin dan percaya hari-hari sepanjang kehidupan kami akan menjadi penikmat warisan surgawi dari Tuhan. Karena apa yang Tuhan sediakan dalam dunia ini sesungguhnya tiada lain dan bukan tersedia bagi setiap orang Kristen anak Tuhan yang dewasa dalam iman, pasti menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera. Suasana Firdaus turun di tengah-tengah kami. Walau perjalanan tidak selalu mudah, tidak selalu mulus, namun kami percaya bersama Yesus kami bisa. Bersama Yesus kami akan maju. Bersama Yesus kami bersaksi dan bersyukur bahwa Tuhan kami baik. Haleluya. Hari ini hamba juga menyerahkan Tuhan untuk persembahan yang jemaat-Mu bawa, yang hari ini diperuntukkan untuk pelayanan berbagi kasih kepada sesama sekeliling kami yang hari-hari ini sedang menyongsong hari raya mereka. Dan biarlah apa yang kami kerjakan, kami yakin dalam hati yang tulus, dengan kejujuran, dan semua tercatat di hadapan Tuhan. Dan semua orang berbahagia, keluarga penuh anggur manis, anak-anak tertuntun di dalam kuasa firman. Dan hari esok, masa tua kami dijamin oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua umat-Mu dalam pelayanan ibadah pagi ini. Dan ibadah sesi kedua pun dalam campur tangan Tuhan secara lebih dahsyat lagi. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Syafaat kami untuk Indonesia Tuhan memberkati. Untuk kota tercinta ini Tuhan memberkati. Negeri dan bangsa kami penuh damai sejahtera. Dan biarlah sekarang Tuhan pulangkan kami ke tempat masing-masing di dalam anugerah kemurahan-Mu yang baik selalu menjadi bagian semua ahli waris kerajaan sorga. Nah, nama-Mu kami muliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, persiapan ibadah onset untuk anak-anak sekolah minggu dan online jam 7 malam nanti. Tuhan memberkati dan berkarya di tengah-tengah kami. Hormat puji bagi-Mu sekarang dan selamanya. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Silakan diakan semua kembali ke posnya masing-masing.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah, Jumat Agung. Dan Tuhan senantiasa mendewasakan kita. Shalom. Shalom. Silakan duduk saudara-saudara.